Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله لا معبود سواه ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أدى الأمانة وبلغ الرسالة وكشف الأمة ونصح الأمة ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. وبعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين وبقوله يهتدي المهتدون بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Hadratil mukarramin, para alimil ulama, para kiai, wabil khusus akhinal kiram Bapak Kiai Haji Sanuji yang mudah-mudahan beliau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan Allah taala memberkahi kehidupan beliau. Amin. Mudah-mudahan ilmunya yang diberikan kepada kita dimanfaatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aparatur pemerintah baik daripada pihak sipil, TNI ataupun Polri yang mungkin ada hadir di tempat ini, mudah-mudahan mereka dijadikan pemimpin-pemimpin yang adil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak RT setempat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Amin. Bapak RW yang mudah-mudahan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Lurah, Anor, Laka, mudah-mudahan besok hadir di tempat yang lain. Amin. Sohibul walimah sekeluarga Bapak Wirham yang mudah-mudahan anak beliau, saudara beliau yang dihitankan putranya atau yang dinikahkan nanti diberkahi pernikahan mereka semua. Amin. Anaknya dijadikan anak yang hafizah. Amin. Alim alimah. Amin. Dai daiyah. Amin. Yang siap memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali mari bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil. Salawat dan salam kita hadiahkan kehadiran junjungan Nabi kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam beserta keluarga, sahabat-sahabatnya, pengikutnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Perkara yang paling penting dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat adalah perkara iman.
Sekali lagi perkara yang paling penting dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat adalah iman. Yakin dengan betul kepada kalimat la ilaha illallah. Masa depan kita di akhirat nanti hadirin yang mulia kaitannya juga iman. Bila di dalam hati kita ada yakin yang sempurna kepada Allah, yakin yang betul kepada baginda Rasulullah SAW, yakin dengan benar terhadap kalimat la ilaha illallah, maka di dunia hidup kita bahagia, di akhirat nanti akan dimasukin oleh Allah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekecil-kecil iman akan dibayar oleh Allah dengan nikmat surga yang paling kecil luasnya 10 kali lipat dunia. Benda apapun yang termahal di dunia ini, emas, berlian, mutiara, batu akik yang pernah ngetrend, sekarang kagak laku lagi. Walaupun harganya miliaran, kalau sebesar debu dijual tidak laku. Betul apa betul? Nih, di sini ada debu, Pak. Kelihatan apa tidak? Tidak. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, emas, berlian, mutiara, kalau sebesar debu dijual ke pasar tidak laku. Tetapi hadirin yang mulia, iman di dalam hati seorang hamba yakin dengan betul kepada kalimat la ilaha illallah, walaupun sebesar debu, hadirin yang mulia, bahkan walaupun sebesar atom, suatu molekul yang tidak bisa dibagi-bagi lagi, dijual kepada Allah di negeri akhirat nanti akan dibayar oleh Allah dengan nikmat surga yang paling terkecil luasnya 10 kali lipat dunia. Allahu Akbar. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Bapak Sahibul Hajat mengadakan pernikahan putra-putrinya, pengkhitanan putra-putrinya, dikarenakan apa? Karena ada iman di dalam hati dia. Sekecil-kecil iman surga balasannya. Kenapa kita mau hadir di tempat ini mendengarkan pengajian, walaupun di sebelah sana ada dangdutan, tapi ibu bapak hadir juga ke tempat ini karena apa? Karena ada iman di dalam hati kita. Seseorang mau sholat, mau ibadah, mau zakat, bersedekah air, bersedekah makanan, Bapak Wirkam sekeluarga mengundang ibu-ibu, dikarenakan apa? Karena ada iman. Mengadakan pengajian dikarenakan ada iman. Coba kalau nggak ada iman, Pak, bukan pengajian manggilnya, manggil organ tunggal, manggil dangdutan, orkesan, maka dosanya semua yang hadir, umpamanya ada 100 orang, semua yang hadir dapat dosa, dan dosa itu ngalir kepada sohibul walimah sekeluarga. Na'udzubillah. Udah bayarnya mahal, tekor, dapat dosa lagi. Yang lain ada yang pacaran macam-macam, yang mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Semua dosa itu ngalir kepada sohibul walimah sekeluarga. Na'udzubillah. Tapi Bapak Wirka mengadakan pengajian ya dalam rangka walimatul arus, walimatul khitan. Semua yang hadir di tempat ini pahalanya ngalir kepada Bapak Sohibul Hajat sekeluarga. Untuk ya, coba yang datang kiai pada datang, ustaz pada datang, santri-santri pada datang, pahalanya ngalir kepada Sohibul Walimah sekeluarga. Alhamdulillah. Itu namanya syukuran. Ini katanya syukuran, tapi nanggap organ tunggal, bikin maksiat, dangdutan. Bukan syukuran, itu namanya kuburan. Kuburan namanya. Menggunakan nikmat untuk maksiat kepada Allah, itu bukan syukuran, kuburan. Kafiran ke situ. Satu wajan aja itu. Ya, tapi kalau kita menggunakan anggota tubuh, menggunakan nikmat, ya bikin kue,
diberikan kepada tetangga, kepada masyarakat, kepada yang hadir di situ. Ini menggunakan nikmat untuk pengajian, namanya syukuran, dapat pahala. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajru wa ajru man amila biha wa fi riwayah wa man ittaba'aha. Siapa yang membuat satu jalan kebaikan, dia akan dapat pahala, dan dapat pahala dari orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Umpamanya habis pengajian tadi, Kiai Haji Sanusi memberikan arahan begini begitu, kiainya mengarahkan untuk iman, untuk sholat, untuk ibadah. Terus orang yang mendengarkannya itu dia taubat, dia sholat, dia zakat, naik haji, pahalanya ngalir kepada sohibul walimah. Alhamdulillah. Sampai kapan itu pahala mengalir? Sampai dia terus mati, nanti dia ngajar anaknya lagi, pahalanya ngalir lagi terus. Nanti dia punya cucu, punya cicit, punya cangga, wareng, udeg-udeg, gantung siu, ngalir semuanya kepada sohibul walimah. Tuh untung. Ya, bikin pengajian itu untung. Masya Allah. Wa man ittaba'aha, dan orang yang mengikutinya juga pahalanya ngalir kepada Bapak Wirham yang buat walimah. Alhamdulillah. Masya Allah. Makanya besok kalau ada yang hajatan lagi, manggil kiai lagi. Apalagi dikasih amplop semuanya. Jangan kiai yang di depan aja. Tuh yang duduk-duduk semua dikasih amplop semuanya. Masya Allah. Nggak punya amplop, udah berasnya aja itu dikain di kabeh. Masya Allah. Oh, pahala terus ngalir. Mudah-mudahan pahala ini terus sampai hari kiamat. Amin ya Rabbal. Maka ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikarenakan ada apa? Ada iman di dalam hati seseorang. Maka iman itu adalah power, saudara, suatu kekuatan yang ada di dalam hati manusia. Dia mau sholat, mau zakat, mau ibadah, itu karena ada iman. Seperti HP, kalau batu baterainya sudah dicas, sudah full, bisa nelpon berjam-jam, bisa main WhatsApp, main ini, itu, dan lain sebagainya. Betul apa betul? Betul. Coba kalau HP-nya nggak ada batu baterainya, kira-kira bisa nelpon apa enggak? Nggak bisa. Batu-batunya udah dicas, lobet juga, bisa nelpon apa enggak? Nggak bisa. Begitulah iman di dalam hati seorang hamba. Kekuatan batin yang Allah berikan di dalam hati dia untuk melaksanakan kebaikan, ibadah kepada Allah. Iman itu namanya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan iman itu ditetapkan oleh Allah ke dalam hati kita sampai kita mati semuanya. Amin ya Rabbal. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sekecil-kecil iman akan dibayar oleh Allah dengan nikmat surga yang luasnya paling terkecil 10 kali lipat dunia. Itu yang baru sampai ke dalam telinga kita, saudara yang mulia. Belum berita-berita lagi yang belum sampai ke dalam telinga kita. Tidak ada yang tahu, seorang nabi, seorang rasul, bahkan malaikat Jibril sekalipun tidak tahu tentang balasan apa yang Allah Ta'ala simpan untuk orang-orang yang beriman di negeri akhirat nanti. Ala hadri qaulih, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Tidak ada satu diri pun yang mengetahui tentang balasan apa yang Allah Ta'ala simpan, yang Allah sediakan untuk orang-orang yang beriman di negeri akhirat nanti. Sebagai balasan yang Allah berikan kepada mereka karena mereka berbuat taat ibadah kepada Allah ketika mereka hidup di alam dunia. Tidak ada yang tahu. 10 kali lipat. Itu yang baru sampai ke dalam telinga kita, saudara. Masih banyak lagi berita-berita yang belum sampai ke dalam telinga kita. Insya Allah nanti kalau kita masuk ke dalam surga, kita akan lihat kenikmatan-kenikmatan tersebut. Amin ya Rabbal alamin. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Wa idza ra'aita
Allah. Begitu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu. Nanti kalian akan melihat kata Allah di negeri akhirat nanti kenikmatan-kenikmatan yang sangat besar, kerajaan-kerajaan yang sangat besar. Semua orang beriman akan jadi raja di negeri akhirat nanti, saudara yang mulia. Walaupun dia bukan turunan kerajaan, bukan turunan darah biru, bukan turunan ningrat, tidak pernah nyalon ketika di dunia, di akhirat nanti bakal jadi raja semuanya. Amin. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dunia ini nyalon itu, gak jadi juga. Udah kalah menang. Hati kubek. Masya Allah. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu kenikmatan di negeri akhirat. Semua orang beriman bakal jadi raja semuanya. Walaupun dia bukan turunan kerajaan, bukan turunan darah biru, bukan turunan ningrat, tidak pernah nyalon ketika di dunia, di akhirat nanti bakal jadi raja semuanya. Masya Allah. Mudah-mudahan semua kita yang hadir di sini jadi raja semua. Amin. Ya Rabbal. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Itu sekecil-kecil iman. Ada yang punya istri nanti paling terkecil 70 bidadari jumlah. Alhamdulillah. Di dalam sorga. Air pamajikan 7.000, air 700.000, pohara. Air pamajikan 1 juta, pohara. Di dunia mah jajal orang buka pamajikan 2 kilo perang badan. Jadi di sorga aman, damai kabeh. Tidak ada iri hati, tidak ada dengki di dalam hati mereka. Wa naja'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana ala sururin mutaqabilin. Kami cabut kata Allah dari hati ahli surga itu sifat iri hati, sifat dengki dicabut oleh Allah. Masya Allah, tidak ada yang dengki lagi, tidak ada yang marah lagi. Akhlaknya semua seperti akhlak baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Istrinya 70 orang damai. Amin. Ayo pemajikan 700 jelma damai, akur kabeh. Di dunia coba-coba buka pemajikan 4 gelut wae. Masya Allah. Betul betul. Betul. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah kehidupan akhirat. Semua kita bakal menuju ke sana, saudara yang mulia. Ya, semua ini bakal ke negeri akhirat. Kita ini bukan penghuni dunia, kita adalah makhluk akhirat. Nabi SAW sabdakan, Allahumma la aisha illa aisyul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat yang